Kak Wiwi. Vita, selamat hari Minggu juga. Lagi persiapan ya Pak Wiwi? Iya betul. Untuk Terus ibadah sekolah minggu. Kak Vita nyiapin apa ini untuk anak-anak Oh sekolah iya, minggu? sama nih Pak Wiwi, aku juga lagi mempersiapkan aktivitas untuk anak-anak kelas kecil. Oh iya. Nah, nanti anak-anak kelas kecil aktivitasnya adalah mewarnai gambar yang ada di kertas ini. Oke. Oke. Oh iya Pak Wiwi, ngomong-ngomong Kak Gilang kemana ya? Iya. Biasanya lo kan sama Kak Vita berdua. Iya, tadi katanya OTW sih Pak. Oh, Tapi mungkin masih ini di jalan mungkin. Iya, mungkin macet ya Pak. Iya. Ini udah waktunya sekolah minggu nih. Ya udah kalau gitu kita mulai aja ya kita Pak mulai Wiwi saja ya. Yuk. Oke, siap. Oke adik-adik di rumah, kita mau memulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian kita, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik yang di rumah, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan terus menyertai dan memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kami ini. Berkati juga nanti kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan menyertai dan memberkati kami semua supaya kami bisa fokus dalam mendengarkannya. Terima kasih, Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi aktivitas Aduh, hari tunggu. ini. Tunggu Kak Vita. Tunggu, sabar. Kak Gilang kok baru datang Kak? Iya, aku minta maaf, dari Kak. tadi dicariin loh. Aku kesasar, mau nyampe sini Sasar kesasar. sih Kak. Iya, susah nemuin tempatnya. Udah pakai ini Google Map. Pakai Google Map, justru gara-gara pakai Google Map aku kesasar keliling-keliling ini nih, susah nih pakai Google Map, menyesatkan ini. Menyesatkan. Iya. Wah, berarti Google Map aja tidak bisa kita andalkan ya. Iya, anak-anak bener. semua ya, Kak Gilang ya. Oh. Berarti siapa yang pasti kita andalkan? Pasti kita mengandalkan Tuhan dong. Oh iya, Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Iya. Yesus yang kita andalkan. Sama seperti yang ada di sini, yang akan dibuat oleh adik-adik kelas besar dan madya, yaitu membuat pahatan salib dari kertas, dihias yang bagus, kemudian salibnya dituliskan ayat dari Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang bunyinya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi adik-adik kelas besar dan madya silahkan dibuat ya, kemudian bisa difoto dan di-upload di sosmednya atau bisa dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu kelas besar dan madya. Habis ini kita mau ngapain nih Kak? Aku udah telat ini. Ya, Gilang lain kali jangan telat Iya, lagi ya. aku nggak mau Adik-adik telat di lagi. rumah juga jangan sampai terlambat ya untuk beribadah. Iya, Ya. ini contoh yang tidak baik. Ini tidak baik, tidak patut untuk dicontoh. Mm-mm. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wah Kak. iya, kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Kak Nurita. Nurita. Selamat menyaksikan. Sudah. Baiklah, shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa.
Terpuji terpujilah nama Tuhan yang selalu memberkati kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hidup kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan demi Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang apa ya? Adik-adik pasti penasaran kan? Nah, kita harus mendengarkan dengan baik. Kita harus memiliki sikap yang baik dalam mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dosa telah memisahkan kita dengan Allah. Ketika kita berdosa adik-adik, kita itu akan mendapatkan kebinasaan kekal. Sehingga dosa ini yang dapat membuat kita terpisah dengan Allah. Kehidupan kekal yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, itu karena dosa kita bisa tidak mendapatkannya. Oleh karena itu adik-adik harus mengerti bahwa di dalam hidup kita harus sebisa mungkin menghindari setiap dosa-dosa di dalam satu hari, bahkan di dalam setiap detik kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, kita lihat gambar yang ada di depan kita bahwa manusia setiap hari pasti melakukan yang namanya dosa. Ada dosa terkecil sampai dosa yang terbesar. Karena kebiasaan di dalam melakukan dosa, sehingga dosanya bisa menambah banyak. Nah, adik-adik harus tahu bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan sebisa mungkin kita harus menghindari setiap dosa-dosa kita. Nah, jadi dosa-dosa kita itu telah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sungguh luar biasa kali ya pekerjaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga setiap dosa-dosa kita tadi sudah dihapuskan. Nah, jadi jika dosa kita tadi tidak ditebus di kayu salib, percuma saja kita memuji Tuhan, percuma saja kita menolong teman kita, percuma saja kita membaca Alkitab setiap hari, atau bahkan kita berdoa setiap hari. Jika Tuhan Yesus tidak di kayu salib, tidak mati di kayu salib, maka itu semua akan sia-sia. Jadi Yesus yang tidak menyia-nyiakan semua pekerjaan perbuatan baik kita, karena Dia telah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Dia melayakkan kita lewat kematiannya di kayu salib. Nah, adik-adik bisa lihat contoh seperti di gambar ini. Pernah melihat mamahnya di dalam membuat adonan kue tidak? Jadi tepungnya sudah dimasukin, telurnya, bahkan menteganya. Nah, ketika ada salah satu telur yang busuk dimasukkan ke dalam adonan tersebut, jadi sama saja tidak layak untuk dimakan. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita berdosa, ketika Tuhan Yesus tidak menebus di kayu salib, maka semua itu akan percuma. Jadi kalau sudah seperti itu berarti harus dibuang, tidak layak untuk dimakan. Demikian dengan kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, bisa kita lihat ada gambar di depan kita, ada gang yang sempit, bahkan ada jalan yang lebar. Nah, kita tinggal memilih mau jalan yang mana untuk kita jalani. Tapi firman Tuhan bukan berbicara tentang jalan ini, tapi untuk ke sorga. Ketika kita ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, hanya melalui Yesus. Untuk itu, kita diajarkan pada hari ini untuk mempercayai Yesus satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan sorga. Karena itu adik-adik, pelajaran hari ini yaitu mari percaya kepada Yesus supaya kita boleh berada dalam kerajaan sorga yang Tuhan telah sediakan bagi kita orang percaya kepadanya. Adik-adik bisa melihat gambar yang ada di depannya bahwa ada neraka dan ada sorga. Kita tahu bahwa neraka itu sering sekali digambarkan dengan api.
sorga itu ada beberapa orang yang memuji Tuhan, bahkan di sana terlihat indah seperti itu. Dan adik-adik tinggal memilih adik-adik mau yang di mana. Nah, ketika mau yang ada di gambar yang lebih indah untuk dipandang dan sepertinya itu sangat memberkati kita, yaitu surga, berarti kita harus mempercayai Yesus adalah satu-satunya jalan untuk ke surga. Oleh karena itu adik-adik, pelajaran hari ini, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk terus percaya kepada Yesus. Dialah jalan satu-satunya untuk kita boleh berada di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan tutup firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Nurita. Sungguh luar biasa ya Kak Tita dan juga Pak Wiwi, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kita harus selalu percaya Tuhan Yesus. Nah, ini adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa diberikan melalui kedua orang tua, dititipkan papa mama untuk diserahkan ke gereja. Atau juga bisa nih Kak Pita melalui rekening yang di mana Kak Pita? Yang ada di bawah ini. Ya, kita berikan persembahan yang terbaik ya. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita nih Kak Pita dan Pak Wiwi. Kita bersama-sama Kakak mengundang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Yesus itulah satu-satunya. Bersama mengangkat doa yang Tuhan ajarkan. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.